Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan serta bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah memahami dengan baik mengenai materi yang Ibu sampaikan bulan lalu? Dan bagaimana tugas yang Ibu berikan? Anak-anak sudah menjawabnya. Ibu harapkan nanti hasil yang anak kerjakan di tugas Ibu minggu lalu itu dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kedua kita kali ini, Ibu akan lanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya kita melanjutkan materi, anak-anak biasakan ya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ibu mulai. Om Purwajatu Brahmano Brahmacari Dharma Buasana Stapo Sadotistat Tasma Jatam Brahman Jiastam Dewasya Sarwa Amartana Sakama. Artinya, ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama, Tuhan anugerahilah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya-Mu yang senantiasa memancar. Nah, selesai kita melaksanakan doa, Ibu akan melanjutkan materi kita yang dari materi kita minggu lalu ke kodifikasi Weda. Pengumpulan berbagai mantra menjadi himpunan buku-buku adalah dinamakan ke dalam kodifikasi Weda. Sloka-sloka yang ribuan banyaknya yang diturunkan ke dunia ini tidak sekaligus, melainkan secara bersamaan pada tempat-tempat yang berbeda dari zaman ke zaman selama ribuan tahun. Dalam menyusun kembali ribuan sloka-sloka itu, tidaklah mudah mengingat umur yang sudah tua dan kemungkinan telah banyak yang hilang. Ilmu tulis-menulis baru dikenal sekitar tahun 800 sebelum Masehi, sehingga dapat dibayangkan bahwa sloka yang telah turun sejak tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, di mana pada saat penulisannya kemungkinan banyak yang telah terjadi. Nah, dalam sistem kodifikasi ada beberapa kecenderungan yang dipergunakan sebagai cara perhimpunannya. Dibagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama, didasarkan atas sloka-sloka yang termasuk ke dalam tempat geografis turunnya sloka-sloka itu. Kemudian yang kedua, didasarkan atas sistem pengelompokan isi, fungsi dan guna mantra-mantra itu. Dan yang terakhir didasarkan atas resensi menurut sistem keluarga atau kelompok genealogi. Nah, kemudian Maharesi Manu membagi isi Weda ke dalam kedua kelompok besar. Nah, anak-anak sudah ketahui dalam pertemuan minggu lalu Ibu sudah membahas bahwa Weda dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu apa anak-anak? Yang pertama yaitu Weda Sruti, ya benar sekali Weda Sruti. Kemudian yang kedua yaitu disebut sebagai Weda Smrti. Nah, adapun penjelasan secara lebih rincinya, Ibu jelaskan lagi mengenai Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti merupakan kelompok buku yang isinya hanya memuat wahyu atau Sruti. Kemudian, sedangkan Smrti ini isinya yaitu tidak jauh dengan penjelasan terhadap Sruti. Nah, jika kita bandingkan seperti Undang-Undang Dasar, atau ilmu politik,
Shruti merupakan undang-undangnya Hindu, sedangkan Smriti adalah undang-undang pokok atau undang-undang pelaksanaannya adalah Nibanda. Keduanya ini yaitu Weda Shruti dan Weda Smriti ini sangat penting dalam agama kita, agama Hindu, karena merupakan sumber hukum Hindu. Nah, dalam kitab Manawa Dhamma Sastra, Sloka 2 ayat 10 ditegaskan bahwa sesungguhnya Shruti atau Wahyu adalah Weda, demikian pula Smriti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun, juga karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dan hukum suci itu yang disebut Dharma. Nah, kemudian dalam memahami kitab suci Weda sebagai hukum Hindu. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi mengenai apa sajakah isi dari Weda Shruti itu. Tentunya anak-anak juga penasaran. Setelah mengetahui pengertian dari Weda Shruti dan Weda Smriti. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagiannya. Weda Shruti ini ditemukan pertama kali oleh salah satu perguruan Pancarama Sri Sankaraya yang merumuskan bahwa Weda dan Susastra terdiri dari 14 cabang pengetahuan yang disebut dengan Caturdasa Widyastana, yang terdiri dari yang pertama Weda, kemudian Wedanga, dan Upanga Weda. Weda Catur terdiri dari 4 jenis kitab, yaitu Rig Weda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda, yang disebut dengan Caturweda. Ada 4 anak-anak, yaitu apa? Rig Weda, kemudian Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda. Kemudian kedua, Wedanga terdiri dari 6 jenis kitab, yaitu Siksa, Wiyakarana, Nirukta, Canda, Jyotisa, dan Kalpa. Kemudian yang ketiga yaitu ada Upanga Weda, terdiri dari 6 jenis kitab, yaitu Mimamsa, Nyanya, Purana, dan Dharma Sastra. Pustaka Suci Weda atau Kitab Suci Weda yaitu disusun oleh murid Resi Wiyasa, yaitu ada 4 yang Ibu sebutkan tadi, yaitu disebut dengan Caturweda. Nah, di sini dijelaskan secara lebih lengkapnya. Kitab Suci Weda yaitu ditulis sendiri oleh Resi Pulaha atau Paila. Yang kedua, Kitab Samaweda ditulis oleh Resi Jaimini. Yang ketiga, Kitab Yajurweda ditulis oleh Resi Waisampanaya. Dan yang terakhir yaitu Kitab Atharva Weda ditulis oleh Resi Sumantu. Nah, tadi itu merupakan bagian dari Weda Shruti. Selanjutnya anak-anak, Ibu lanjutkan ke Weda Smriti. Weda Smriti secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada Wedanga, kemudian Upa Weda, dan yang terakhir itu ada Nibanda. Wedanga berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Upa Weda yaitu buku-buku yang menunjang pemahaman Weda. Nibanda memuat aturan lengkap mencakup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan tentang penggunaan mantra. Nah, secara lengkapnya, yang termasuk ke dalam kitab Wedanga ini yaitu dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu ada siksa. Siksa di sini anak-anak menjelaskan mengenai ilmu poetik atau bunyi dalam Weda. Nah, jadi dalam siksa ini secara lebih khusus mendalami mengenai bunyi dalam kitab Weda tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Wiyakarana, yaitu mengenai ilmu tata bahasa. Nah, tentunya ilmu tata bahasa yang kita gunakan ini dan jenisnya yang kita kenal yaitu banyak sekali anak-anak, yaitu seperti bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, kemudian yang sering kita gunakan menjadi bahasa nasional itu bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian Nirukta yaitu ilmu tentang etimologi atau arti kata. Canda yaitu mengenai ilmu tentang irama Weda. Jadi dalam Weda ini dijelaskan secara lebih rinci dalam canda ini, yaitu ada lantunan-lantunan atau irama-irama khusus yang kita harus nyanyikan ketika
nyanyikan atau lantunkan ketika dalam membaca Weda. Seperti contohnya tadi ada sloka dalam kitab Manao Dhamma Sastra. Ini juga perlu irama khusus untuk mengucapkannya atau pelafalannya. Kemudian Jyotisa yaitu ilmu tentang astronomi. Nah, astronomi kemudian astrologi. Mereka dalam Jyotisa ini yaitu disebut sebagai ilmu perbintangan. Kemudian terakhir yaitu kalpa yaitu ilmu tentang upacara berkurban. Nah, dalam upacara berkurban ini kita sering sebut dengan istilah yatnya. Kemudian yang kedua yaitu yang termasuk dalam kitab Upaweda, yang pertama yaitu Yajurveda. Yajurveda ini secara lebih khusus menjelaskan dan mengenai ilmu pengobatan. Nah, tentunya dalam agama Hindu mengenal beberapa ilmu pengobatan. Nah, pengobatan yang sering kita kenal itu ilmu pengobatan tradisional. Nah, anak-anak kemudian yang kedua yaitu ada Dhanurveda berisi tentang ilmu perang. Kemudian Gandharvaveda berisi tentang pengetahuan untuk melakukan mantra samaveda. Atau Weda berisi tentang ilmu pemerintahan ekonomi, pertanian, ilmu sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, Itihasa berisi tentang epos, Mahabharata, dan Ramayana. Dan yang terakhir yaitu Purana, isinya menceritakan dewa-dewa, raja-raja, dan resi-resi zaman kuno. Dan yang terakhir yang termasuk dalam kitab Nibanda yaitu yang pertama, Sarasamuscaya oleh Resi Wararuci, Purnamimamsa, Basca, Brayastika, Tantra atau Agama, Vahya, Utara Mimamsa, Wangsa, dan Puja Mantra. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai materi kita pada pertemuan kedua ini. Nah, anak-anak, nanti Ibu akan kirimkan tugasnya di WA Group. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, bagi anak-anak yang belum mengerti atau belum memahami materi yang Ibu jelaskan, jangan sungkan untuk bertanya maupun bertanya di grup maupun di WA pribadi Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Karena kita di awal sudah menjelaskan mengenai kodifikasi Weda, kemudian pembagian dari Weda Sruti dan Weda Smrti, Ibu simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini bahwa Weda terdiri dari Weda Sruti dan Weda Smrti, di mana dalam Weda Sruti dan Weda Smrti ini dikelompokkan menjadi beberapa macam yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekian. Ibu tutup dengan doa setelah belajar. Ibu mulai. Om Dewa Suksema Parama Sintiya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Ya anak-anak, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.